Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Triono Ali Mustafa, dosen program studi pendidikan agama Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT. Mata kuliah TK Profesi Kependidikan merupakan mata kuliah yang wajib pada program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam dengan bobot 2 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 3. Secara umum, mata kuliah etika profesi kependidikan membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan etika dan profesionalisme guru atau pendidik dalam melaksanakan tugas pendidikan. Materi yang dikaji meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial sebagai 4 kompetensi utama pendidik. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari organisasi profesi guru, tugas dan peran guru, permasalahan guru, sekolah supervisi pembelajaran, pengawas sekolah, kepemimpinan sekolah berbasis religi, serta model manajemen sekolah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai teori etika profesi pendidikan, tetapi juga mampu memahami dan menganalisis berbagai persoalan nyata yang dihadapi oleh guru dan tenaga kependidikan berdasarkan referensi antara lain Zainal Aqib, membangun profesionalisme guru dan pengawas, W. Manja, profesional tenaga kependidikan, serta jurnal nasional maupun internasional yang relevan. Dengan demikian, mahasiswa mampu diharapkan dapat membangun sikap profesional, memiliki kepribadian yang baik, mampu menjalankan tanggung jawab kependidikan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam melaksanakan profesinya. Adapun CPMK dari mata kuliah ini antara lain yang pertama adalah mahasiswa mampu mengelola pembelajaran PAI dan ISMUBA pada tingkat SMP dan SMA sederajat berbasis PowerPoint, gambar, dan poster. Kedua, mahasiswa mampu mengelola penelitian PAI atau ISMUBA yang bersifat field research atau library research dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Tiga, mahasiswa mampu mengembangkan buku ajar, modul, dan lembar kerja siswa untuk pembelajaran PAI dan ISMUBA pada tingkat SMP dan SMA sederajat. Sedangkan sub CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai teori pendidikan, model-model pembelajaran, teori administrasi dan manajemen pendidikan, dan teori evaluasi pembelajaran, pengembangan PAI dan ISMUBA pada tingkat SMP dan SMA sederajat. Kedua, mahasiswa mampu menguasai model penelitian kuantitatif maupun kualitatif, penelitian lapangan dan model penelitian perpustakaan, pengembangan mutu sekolah, pengembangan mutu pembelajaran PAI atau ISMUBA pada tingkat SMP dan SMA sederajat. Ketiga, menguasai teori penulisan buku ajar, modul, dan lembar kerja siswa untuk pengembangan bahan ajar PAI atau ISMUBA pada tingkat SMP dan SMA sederajat. Adapun proses pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan melalui tutorial di Learning Management System atau LMS pada WMS, perkuliahan luring, diskusi, presentasi, tugas kelompok dan individu. Penilaian pembelajaran mencakup beberapa komponen, yaitu keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran sebanyak 10%, tugas individu dan tugas kelompok 20%, ujian tengah semester atau UTS 30%, dan ujian akhir semester atau UAS 40%. Selanjutnya, mari kita ikuti dan saksikan video pembelajaran di dalam kelas mata kuliah etika profesi kependidikan khususnya pada materi kedua yaitu tentang kompetensi guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Biasa. Baik, kita pertemukan lagi dalam mata kuliah etika profesi kependidikan. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan profesi atau pekerjaan. Nah, mungkin masih ingat Mas Tolha, sama nggak antara profesi dengan pekerjaan? Menurut saya sama aja, Pak. Cuman Sama. yang menjadi perbedaannya untuk profesi itu lebih identik dengan profesionalitas. Kalau pekerjaan? Kalau pekerjaan lebih umum. Oke. Misalkan tukang becak itu masuk profesi atau pekerjaan? Pekerjaan. Pekerjaan. Ada pendapat lain? Zara, sama atau berbeda antara profesi dengan pekerjaan? Berbeda. Kalau berbeda, apa perbedaannya? Kalau profesi itu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, biasanya dilakukan pendidikan juga dan biasanya memiliki kode etik.
Tetapi untuk pekerjaan itu, segala bentuk aktivitas untuk memperoleh penghasilan, baik memerlukan keahlian khusus maupun yang tidak. Oke, jadi yang namanya pekerjaan dia lebih umum. Nah, jadi semua orang bisa bekerja, tetapi semua orang belum tentu punya profesi. Misalnya pemulung, dia pekerjaan atau profesi, Nasir? Pekerjaan, karena tidak butuh skill, tidak butuh keterampilan tertentu untuk mengambil sampah atau mungkin mengayuh. Tapi kalau profesi ada step-step atau ada kompetensi khusus yang memang diperlukan agar dia menjadi seorang yang profesional. Selanjutnya, apakah seseorang yang pintar otomatis dapat menjadi guru yang baik? Desi, apakah orang yang pintar pasti bisa menjadi guru yang baik? Ya, kenapa tidak? Karena nggak semua orang itu punya etika dan cara mengajar. Oke, jadi belum tentu orang yang pintar dia otomatis bisa menjadi seorang guru yang baik. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kompetensi guru. Apa itu kompetensi guru? Nah, maka untuk menjadi seorang guru harus memiliki seperangkat kemampuan yang meliputi beberapa kemampuan. Antara lain apa? Yang pertama adalah mengajar, jelas. Kemudian yang kedua adalah mendidik. Mengajar dengan mendidik itu sama atau berbeda? Silmi, mengajar atau mendidik itu sama atau berbeda? Sama. Ada pendapat lain? Noval? Nah, berbeda. Kalau mengajar itu dalam bentuk bisa subjek atau tema tertentu. Kalau mendidik Itu bisa lebih ke behavior sikap seseorang. Oke, betul. Jadi ada perbedaan antara mengajar dengan mendidik. Nah, kalau mengajar kita hanya menyampaikan pengetahuan, transfer of knowledge. Misalkan, oh hari ini anak-anak kita belajar berhitung 1 tambah 1. Dia hanya menyampaikan materi. Tetapi mendidik dia lebih luas. Betul yang disampaikan Noval, dia lebih kepada mendidik karakter, mendidik behavior, kebiasaan. Nah, karena tentu tidak semua anak bisa seorang guru kan kita tidak hanya mengajar, wah ngajar kita sudah menyampaikan materi sudah selesai. Tapi ada yang lebih berat dari situ yaitu mendidik, bagaimana membentuk karakter anak, mendisiplinkan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah berkomunikasi. Nah, tentu nanti teman-teman akan menjadi seorang guru karena salah satu profil lulusan kita adalah menjadi guru pengajar di tingkat SMP dan SMA sederajat. Nah, bagaimana berkomunikasi dengan siswa, dengan orang tua, dengan dinas pendidikan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan kepribadian. Nah, bagaimana kita punya kepribadian, bagaimana seorang guru. Ada pepatah Jawa mengatakan guru adalah digugu dan ditiru. Kita akan dilihat, dicontoh oleh anak didik kita. Kemudian menguasai bidang keilmuan. Tentu karena prodi kita adalah prodi pendidikan agama Islam, kita harus mengetahui dan menguasai bidang keilmuan kita terkait dengan pendidikan agama Islam ini. Dan yang terakhir adalah terus mengembangkan diri. Maka salah satunya adalah nanti setelah teman-teman selesai untuk mengajarkan ada namanya PPG. Pendidikan profesi guru. Nah, maka kalau sudah layak dan bersertifikat pendidik nanti akan mendapatkan salah satunya adalah tunjangan untuk seorang yang sudah punya sertifikat pendidik ini. Nah, ability ya, intinya adalah kemampuan. Apa itu kompetensi? Yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Nah, maka seorang guru harus kompeten karena kita adalah profesi, berbeda dengan tadi pekerjaan. Kalau pekerjaan relatif umum tidak perlu kompetensi khusus, maka seorang guru perlu yang namanya kompetensi atau kecakapan khusus. Apa diantaranya? Nah, minimal ada 4 kompetensi, yaitu yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kemudian yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat adalah kompetensi profesional. Nah, maka seorang guru minimal punya 4 kompetensi ini.
baik itu pedagogik, baik itu sosial, baik itu kepribadian, baik itu profesional. Nah, selanjutnya, apa itu pedagogik? Nah, kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan memahami peserta didik. Ini yang penting. Mengapa? Karena kita adalah seorang guru. Satu kelas terdiri dari misalnya 30 anak. Tentu masing-masing punya background, punya latar belakang, baik itu pendidikan, baik itu ekonomi, baik itu keluarga yang beragam, yang berbeda-beda. Nah, maka misalnya, wah ini kok hiperaktif sekali sekolah. Nah, kita perlu tahu, oh ternyata mohon maaf anaknya dari keluarga yang mungkin dalam tanda kutip broken home, atau mungkin dia di rumah sama neneknya saja, orang tuanya ibunya keluar negeri jadi TKW, ayahnya kemana dan sebagainya, sehingga bisa jadi mereka mencari perhatian di sekolah karena tidak mendapatkan perhatian di rumah. Nih. Kemudian selanjutnya, nah, maka apa di antara indikator kompetensi pedagogik ini? Yang pertama adalah usia anak. Usia anak ini kan beragam. Tentu kalau seandainya teman-teman nanti mengajar di SMP atau SMA, berarti kan ya minimal usia 14 tahun ke atas untuk usia SMP. Karena kan wajib belajar sekarang kan 7 tahun atau 6 lebih sedikit, sehingga nanti lulus SD ya 12 sama 13 tahun. Maka dari ketika teman-teman nanti mengajar di SMP, berarti kan usianya beragam di antara itu, 13, 14, 15. Atau mungkin yang mengajar di SMA sederajat, ya berarti usia atasnya 16, 17, 18. Tentu dari usia-usia yang berbeda ini juga akan mempengaruhi kondisi masing-masing siswa. Nah, kita perlu tahu. Nah, kan misalkan antara laki-laki dan perempuan kan tingkat kedewasaannya, tingkat kematangannya akan berbeda meskipun usianya sama. Nah, apalagi mohon maaf ini sudah mulai memasuki masa puber, apalagi nanti ketika mohon maaf ketika menstruasi, kemudian masih labil dan sebagainya, maka penting bagi seorang guru untuk mengetahui ini. Kemudian yang kedua adalah tahap perkembangan. Jadi tahap perkembangan anak dari usia sejak dilahirkan, kemudian balita, meranjak ke pradewasa dan sebagainya, maka guru agar lebih mengetahui. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan. Kemampuan apa saja? Paling tidak kan ada 3, ada kemampuan kognitif, ada kemampuan afektif, ada kemampuan psikomotor. Nah, kalau afektif itu apa? Desi, kompetensi atau kemampuan afektif siswa tentang apa? Nah, Nasir, kemampuan afektif adalah tentang mengelola emosi, sosial, dan sebagainya. Oke, jadi kemampuan terkait dengan sikap. Bagaimana misalkan emosinya, dia gampang marah atau tidak, atau mungkin dalam tanda kutip gampang mutungan. Mutungan itu bahasa Jawa yang artinya gampang putus asa. Maka ini sikap terkait dengan kemampuan tadi. Jadi yang dinilai kan meliputi 3 itu. Ada kemampuan afektif, ada kemampuan kognitif, ada kemampuan psikomotorik. Nah, kalau kognitif kan jelas dari hasil pembelajaran. Oh, di kelas dia rajin belajar, UTS-nya bagus, nilainya bagus dan sebagainya. Kalau psikomotorik, nah terkait dengan aktivitas gerak. Nah, misalnya apa? Tolha, kemampuan psikomotorik. Nah, olahraga misalkan rolling depan, rolling belakang, kemudian lari, jadi terkait dengan fisik. Kemudian terkait dengan minat. Apa minatnya? Tentu satu kelas kan pasti berbeda. Anak-anak yang dia lebih aktif psikomotoriknya, mungkin atlet, misalnya atlet futsal, atau mungkin tapak suci dan sebagainya, tentu berbeda kemampuannya dengan anak-anak yang rajin akademik, kutu buku misalnya Silmi, biar baca terus, tapi di sisi lain malas olahraga, nggak peringatan. Nah, tentu berbeda, maka minatnya ini dari sekian banyak siswa kan mesti berbeda-beda. Nah, ini juga perlu kita tahu. Kemudian bakatnya, tadi minatnya berbeda, ada hobi baca, kutu buku, atau mungkin lain sebagainya. Bakatnya apa? Nah, maka perlu adanya pemetaan. Ada memang beberapa sekolah yang menerapkan pembagian kelasnya berdasarkan bakat.
Nah, sekarang sudah ada kelas, misalkan di SMP itu tempat saya ada namanya SMP kelas futsal. Jadi memang yang masuk di kelas itu adalah memang anak-anak futsal. SMP kelas, nah, karena memang masih sekolah menengah dan pertama ya, sehingga belum ada jurusan. Kalau kuliah kan jurusan, maka ini adalah apa namanya, kelasnya pembagian dengan hobinya atau bakatnya. Oh, kelas voli, kelas ini sebagainya. Kemudian kebutuhan khusus, mohon maaf, ada sekarang istilahnya ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi pemerintah kan mencanangkan bahwasannya anak-anak ini juga digabung dan berhak mendapatkan layanan pendidikan bersama dengan anak-anak normal. Sehingga adanya namanya pendidikan inklusi. Nah, maka sekolah kemudian mapping. Oh, mohon maaf, ada anak yang berkebutuhan khusus apa? Nanti seorang psikolog akan menyampaikan, oh ini kebutuhan khususnya adalah speech delay misalnya. Oh, dia misalkan susah konsentrasi, nggak bisa fokus. Nah, nanti sekolah ada yang namanya shadow teacher atau guru pendamping yang akan mendampingi anak-anak dia untuk treatmentnya, sehingga meskipun dia adalah anak ABK tidak mengganggu anak yang lain. Kemudian maka ini juga menjadi kompetensi pedagogik tadi. Guru perlu mengetahui ini. Maka namanya profesi. Kalau pemulung, berarti kan pekerjaan, nggak perlu kompetensi. Wah, dia harus misalkan cepat ngambilnya, enggak. Tapi karena memang tidak perlu kompeten khusus. Oke. Selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Apa itu kompetensi kepribadian? Yaitu kemampuan guru untuk memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Ini lebih terkait dengan kepribadian seorang guru. Maka dalam istilah agama kan kita mengenal adanya IQ, ada SQ, ada EQ. IQ, intelligence, quotient. Kalau SQ, kemudian apa di antara indikatornya? Yaitu terkait dengan jujur. Jadi kalau kita lihat hari ini, mohon maaf, negara kita tercinta tidak kurang orang yang pintar, tapi kita masih kurang orang-orang yang jujur. Pejabat kita, anggota-anggota dewan kita, ini yang masih perlu kita cari hari ini. Kemudian tanggung jawab, disiplin, integritas, emosional stabil, sabar, menjadi teladan, dan akhlak mulia. Maka inilah diantara indikator kepribadian seorang guru. Nah, puncaknya adalah tadi akhlak mulia, karena sudah akhlak mulia ini mencakup segala macam, dari tutur katanya, dari sikapnya, dari tanggung jawabnya, disiplin dan sebagainya. Selanjutnya kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan siapa saja yang terkait. Ada peserta didik, kemudian sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Nah, peserta didik, ya tentu jelas kalau seandainya di kelas, apalagi kalau seandainya guru-guru yang berada di sekolah. Ketika masih di lingkungan sekolah kan sepenuhnya adalah tanggung jawab guru. Bahkan ketika istirahat pun ya guru ketika menemukan anak yang mungkin melanggar aturan sekolah ya perlu saling mengingatkan. Jadi tidak cukup tadi karena guru bukan hanya mengajar tapi juga mendidik. Nah, mendidik salah satunya itu ketika kita melihat sesuatu yang kurang pas, kurang tepat, maka guru ikut mengingatkan. Barat, blok timur, dan sebagainya. Circle A, circle B. Kemudian tenaga kependidikan ini kan supporting staf di sekolah, ada bagian kepala perpus, ada staf administrasi, ada staf cleaning service dan sebagainya yang tentu ikut mendukung terlaksananya pendidikan di sekolah. Nah, orang tua ini yang tidak kalah penting. Karena apa? Karena orang tua sudah memasrahkan anaknya untuk kita didik, kita ajar di sekolah. Mohon maaf kalau seandainya kita lihat beberapa waktu yang lalu viral bagaimana orang tua yang dalam tanda kutip tidak rela ketika anaknya dihukum, bahkan mungkin sampai ke pidana dan sebagainya. Padahal kan tujuan guru adalah tadi untuk mendidik, untuk mendisiplinkan siswa dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah masyarakat.
Karena tentu kita hidup di masyarakat, seorang guru juga sama. Nah, bagaimana guru terjun ke masyarakat? Nah, ada komite sekolah, kemudian ada lingkungan di tempat tinggal sekitar sekolah dan sebagainya. Selanjutnya adalah apa di antara indikator kompetensi sosial? Yang pertama adalah berkomunikasi secara efektif. Apa itu komunikasi yang efektif? Nah, tentu sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalau tidak perlu ngomong ya tidak ngomong, tidak ditanya berarti diam dan sebagainya. Ini perlu komunikasi yang efektif. Kemudian bekerja sama, karena kita adalah makhluk sosial, kita adalah makhluk yang saling membutuhkan antara manusia dengan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian menghargai perbedaan. Nah, tentu apalagi kalau teman-teman nanti mengajar di sekolah yang umum, yang heterogen, ada non-muslim, begitu mungkin Kristen, atau bahkan mungkin Hindu dan sebagainya. Ada yang Chinese, ada bahkan mungkin yang dari sisi rasnya mungkin berbeda, ada yang Jawa, Sumatera, Sunda dan sebagainya. Maka perlu adanya menghargai perbedaan ini. Ya mungkin kita di UMS rata-rata kan satu kelas satu sama. Tapi kalau nanti teman-teman mengajar di sekolah yang labelnya umum, akan banyak menemukan murid-murid yang berbeda keyakinan, berbeda warna kulit dan sebagainya. Kemudian membangun hubungan yang positif. Nah, ini penting. Ya, karena sebagai makhluk sosial, bagaimana punya hubungan yang positif, baik dengan lingkungan masyarakat sekitar, baik dengan komite sekolah, baik mungkin dengan atasan, baik itu mungkin dinas pendidikan dan sebagainya. Kemudian bekerja dalam tim. Tentu kita tidak bisa bekerja sendiri, pasti yang namanya ada tim, ada teman, sama juga dengan ketika mengajar. Nanti perlu adanya kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian melibatkan orang tua dalam pendidikan anak. Nah, perlu karena kan pendidikan tidak cukup di sekolah tapi juga di rumah. Maka tiga unsur pendidikan baik itu sekolah, rumah dan masyarakat ini saling mensupport. Maka sebagus apapun program sekolah, tapi kalau orang tua kurang mensupport, maka juga tidak akan jalan. Atau sebaliknya, orang tua punya program yang baik di sekolah, punya program di sekolah tetapi orang tua kurang mendukung, maka juga akan tidak berjalan dengan maksimal. Oke, kita lanjutkan. Sudah. Kemudian setelah kompetensi sosial adalah kompetensi profesional. Nah, tadi kan sudah kita sampaikan antara profesi dengan pekerja berbeda. Orang yang melakukan sebuah profesi dia bisa dikatakan profesional. Itu apa? Kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, serta mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan. Nah, maka ketika nanti teman-teman sudah selesai S1, tidak cukup di situ, maka perlu tadi ada yang namanya PPG, pendidikan profesi guru. Ada lagi nanti mungkin sifatnya yang non formal, ada workshop, ada mungkin seminar dan sebagainya. Nah, inilah untuk senantiasa meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan. Apa saja di antara yang masuk dari profesional ini? Yang pertama adalah jelas menguasai bidang keilmuan. Maka 3 kompetensi sebelumnya ada pedagogi, ada sosial dan kepribadian. Nah, kalau profesional ini lebih terkait dengan pekerjaannya, pekerjaan seorang guru. Pekerjaan kita, baik itu mungkin terkait dengan mengajar, baik itu mungkin terkait dengan media pembelajaran dan sebagainya. Maka harus menguasai bidang keilmuannya masing-masing, kehidupan nyata di masyarakat. Kemudian menggunakan sumber belajar. Apa saja sumber belajar? Nah, maka kalau dulu adalah eranya teacher center, guru sebagai satu-satunya sumber belajar, maka sekarang adalah student center. Guru hanya bertindak sebagai seorang fasilitator. Nah, maka apa saja sumber belajar? Banyak sekali, bisa dari buku, bisa dari mungkin alam di sekitar kita dan sebagainya, bisa dari media.
Kemudian memanfaatkan teknologi, ini yang tidak kalah penting karena sekarang adalah eranya era digital, eranya generasi yang lahir sudah berdampingan dengan teknologi. Nah, maka kita tidak boleh gaptek ya, istilahnya. Jadi orang guru juga harus update secara teknologi. Nah, maka kesimpulannya ada 4 kompetensi guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yaitu memahami peserta didik, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Ya. Maka ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada namanya evaluasi. Apa itu fungsinya evaluasi? Olha, apa di antara fungsi evaluasi itu untuk apa? Untuk melihat kekurangan-kekurangan kita, kemudian bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran lebih baik lagi ke depan. Oke, jadi evaluasi ini penting. Tidak hanya di kelas, maka teman-teman yang aktif di organisasi, baik itu mungkin IMM, baik itu mungkin HMP atau aktivitas organisasi lainnya, kan mesti adanya evaluasi. Untuk apa? Ya, kita evaluasi yang kurang mana. Kalau ada program yang belum terlaksana, kendalanya apa, maka adanya evaluasi untuk kita perbaiki di kedepannya. Kemudian kompetensi kepribadian, yaitu kepribadian yang mantap, akhlak mulia, arif, menjadi teladan. Nah, maka ini tidak kalah pentingnya, apalagi kita sebagai guru pendidikan agama Islam. Kadang-kadang, mohon maaf, kalau di sekolah itu ada apa-apa, seringkali kita yang salah. Wah, ada anak bolos, siapa guru PAI-nya? Oh, ada anak yang misalnya lompat tembok atau berantem, siapa guru PAI-nya? Padahal di sana ada BK, BK nggak akan kelihatan. Apalagi kalau seandainya level SD dan sebagainya, mesti siapa guru agamanya, siapa guru PAI-nya. Karena tadi kita tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Sehingga diharapkan bagi mereka sudah menganggap, wah itu adalah tanggung jawab guru PAI, padahal ya tanggung jawab semua guru yang ada di sekolah. Kemudian kompetensi profesional, penguasaan materi, kemampuan profesional, mengembangkan profesionalisme dan sebagainya. Kemudian yang sosial, komunikasi, interaksi efektif dan bergaul dengan yang baik. Nah, maka sekarang adalah eranya era media sosial. Maka seringkali mungkin komunikasi kita, komunikasi murid-murid kita lebih banyak di dunia maya dibandingkan dengan dunia nyata. Iya, mungkin secara fisik berdampingan, tolah dengan Alvaro, tapi masing-masing asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Nah, maka di antara dampak kemajuan teknologi adalah mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Nah, ini seringkali kita dengar. Kenapa mendekatkan yang jauh? Oh ya, mungkin secara fisik dia berada di jauh sana, luar Jawa atau bahkan mungkin luar negeri, tapi secara komunikasi erat, secara intens. Tapi menjauhkan yang dekat, secara fisik dekat, berdampingan, tapi dia nggak saling ngobrol, asik dengan dunianya masing-masing. Oke, baik, itu materi kita. Kemudian di akhir nanti ada ini kuis, silahkan di scan. Nah, bisa Silmi, Desi, sudah login semua? Sudah. Noval, sudah? Baik, terima kasih sudah mengerjakan kuisis dan sebagai refleksi dari apa pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan hari ini. Kira cukup, nanti kita lanjutkan di LMS dari manajemen kita, yaitu apa namanya, Spada. Itu ada materi, kemudian ada insight-insight, kemudian tugas dan sebagainya. Baik, saya kira cukup. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, selamat beraktivitas, selamat belajar. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.